Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Nah, di pertemuan kita di hari Sabtu pagi ini kita akan melanjutkan dengan membahas nama yaitu rangkaian listrik searah. Nah, untuk pembahasannya kita akan bagi menjadi dua karena ini materinya cukup lumayan banyak, itu aja. Nanti kita akan lihat untuk berbagai soal latihannya. Bagi Anda yang dulu sudah pernah mendapatkan materi tentang namanya resistor, rangkaian seri paralel di SMA biasanya, kalau di SMK seharusnya ada, diajarin di semester 1 umumnya. Ini akan sangat membantu Anda untuk memahami materi ini. Oke, saya langsung aja. Materi ini sudah saya uploadkan di Spon, Anda bisa download di situ. Oke, rangkaian arus searah. Nah, rangkaian arus searah namanya arus arah ya dia cuma mengalir dari satu posisi ke posisi lainnya, dia nggak bisa bolak-balik dalam satu waktu. Itu searah seperti itu, ya. Berarti kalau ada yang searah, berarti ada yang tidak searah, alias bolak-balik. Nah, ya ada namanya AC, rangkaian arus bolak-balik, atau ya lebih mudah lah dari sebagai rangkaian AC listrik PLN, ya, standar begitu ya. Oke. Nah, di rangkaian arus listrik searah maka ya arusnya dia mengalir dari positif menuju bebannya lalu kembali ke negatifnya. Tuh. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaian arus arahnya maupun rangkaian arus bolak-balik, kita harus tahu dulu bagaimana sebuah rangkaian itu dia disusun. Secara umum untuk sebuah rangkaian listrik apapun itu susunannya cuma disusun dari dua buah rangkaian standar, yaitu hubungan yang sifatnya seri dan hubungan yang sifatnya paralel, ya. Jadi kalau Anda belajar listrik dasar di SMP maupun SMA maupun SMK pasti dikasih itu aja. Oke, kita lihat yang pertama, yang hubungan seri. Nah, hubungan seri itu artinya ada sambungkan antara satu bagian ke bagian lainnya, baru setelah itu masuk ke yaitu mana ya sumber tegangannya. Jadi kalau saya gambarkan dia seperti ini seri itu. Ini resistor, Oke, lalu di sini misalnya di sini minusnya, lalu di sini positifnya. Nah, itu seri. Saya kasih di sini R1, R2, lalu di sini R3. Jadi dia memanjang. Nah, itu seri seperti itu. Nah, ketika Anda punya rangkaian seri seperti ini, maka arus ingat kalau di luar dia mengalir lewat positif menuju ke negatif, ya. Oke, kita gambar dulu. Nah, itu arusnya mengalir, misalkan dikasih notasi I besar, mengalir dari positif menuju ke negatif. Arus ini sama seperti apa? Sama seperti aliran air. Jadi dia akan mengalir menurut besar pipanya. Tuh. Kalau pipanya cuma satu seperti itu, maka ngalirnya ya sama besar. Itu ya. Artinya apa? Artinya debit airnya sama. Nah, ini kita bisa analogikan dengan si arusnya. Karena dia arus ini cuma melewati satu buah penghantar panjang gitu aja, maka arusnya sama. Tuh, seri seperti itu. Jadi di hubungan seri itu arusnya sama persis antara yang lewat satu hambatan dengan hambatan lainnya.
Lalu yang berbeda apanya? Yang berbeda dia adalah apa? Tegangannya atau potensial listriknya. Ya. Oke. Jadi ini yang perlu Anda pahami, arusnya itu dia sama persis. Terus total hambatannya ya adalah jumlahan daripada R1, R2, R3, R4 dan seterusnya. Gitu ya. Lalu bagaimana untuk tegangannya? Tegangannya bergantung dengan arus dan resistansi masing-masing titik tegangan Anda. Karena di sini arusnya sama, sedangkan resistansinya bisa beda-beda, maka tegangannya ya dia hanya I kalikan R1, I kalikan R2, I kalikan R3, dan seterusnya. Ya. Tuh. Oke, ini di rangkaian seri. Seperti ini. Oke. Nah, terus yang kedua yaitu rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel rangkaian paralel sesuai namanya dia paralel, maka secara grafikal bisa Anda gambar seperti ini. Ini resistansinya, lalu ada resistansi kedua, lalu ada resistansi ketiga dan seterusnya panjang gitu ya. Saya kasih namanya R1, lalu R2, lalu yang ketiga itu. Dari sini positifnya, ini negatifnya. Oke. Jadi kalau seperti ini, maka hubungan paralel itu yang besar sama antara tegangannya. Sedangkan arusnya gimana? Ya arusnya dia sesuai dengan besar masing-masing resistornya atau ini pipanya. Jadi, lalu besar untuk resistornya totalnya ya dia seperti ini. 1/R total paralel sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 dan seterusnya. Oke. Lalu arus gimana? Arusnya ya dia berbanding terbalik dengan resistornya. Oke. Jadi arus yang lewat resistor 1 ya dia tegangannya dibagi dengan R1. Itu apa? Itu tegangannya sama. Gitu. Ya. Oke. Lalu untuk arus yang lewat R2 ya V dibagi dengan R2 dan seterusnya gitu ya. Oke, ini paralel seperti ini. Jadi kalau di paralel tegangannya sama, arusnya beda. Kalau di seri tegangannya beda, arusnya sama. Jika kami pegang baik-baik, ini prinsip dasar untuk semua jenis rangkaian, ya, entah AC, entah DC, nggak masalah.
ini kita masih lanjut materi itu. Kalau mengalir seperti interpolasi, sebenarnya kalau ini pakai regresi. Oh ya, terkait sebenarnya sudah habis ya. Bagaimana hasil yang sudah kalian dapat? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan apa? Dicek lagi, pastikan ya sudah sesuai dengan yang mereka yang dari buku ya. Kawan buku ikutnya di bagian hasilnya bisa kasih. Oke. Nah, itu seri paralel seperti itu. Tapi kalau nanti Anda lihat di realnya, komponensinya nggak cuma seri paralel, tapi dia kombinasinya. Kayaknya Anda bakal temui seperti itu, ya. Jadi nanti jangan heran kalau Anda temui rangkaian itu dia campur aduk. Di depan ada seri, setelahnya ada paralel, dan selanjutnya. Ya tujuannya cuma satu, yaitu membuat sebuah sistem atau rangkaian yang bisa memberikan performa ataupun perilaku sesuai dengan yang diinginkan. Dan sangat sadar ya Anda melakukan semacam itu kalau di dunia elektronik saja. Nah, rangkaian seri dan paralel itu sering juga dipakai untuk bahkan namanya instrumentasi atau pengukuran. Tuh. Sensornya sangat banyak yang memanfaatkan prinsip seri paralel ini. Contoh untuk namanya sensor yaitu berat menggunakan namanya load cell. Load cell pada dasarnya dia memanfaatkan yaitu kelembaman sebuah benda ketika mendapatkan tension ataupun pressure sekian newton. Itu jadi sesuatu entah itu logam, entah itu dia pita, entah itu dia kertas atau apapun itu, kalau Anda tekan dia akan berubah resistansinya. Nah itu. Nah, dengan menggunakan macam itu maka Anda bisa ukur apa? Anda bisa ukur perubahan arus dan tegangannya ketika terjadi namanya perubahan gayanya. Perubahan gaya, ingat gaya Newton, berarti apa yang paling gampang kita temui apa? Gaya berat. Newton juga, gaya berat itu massa kalikan percepatan gravitasi. Itu. Berarti dengan mudah Anda bisa mengkonversinya dari tegangan arus tadi itu menjadi apa? Massa. Nah itu. Ya. Nah, load cell, lalu ada beberapa rangkaian lainnya itu menggunakan konfigurasi yang unik yang dinamakan sebagai namanya jembatan Wheatstone atau Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge itu pada dasarnya disusun oleh yaitu 5 buah resistansi R1, R2, R3, R4, R5 disusun sebagai suatu bentuk persegi seperti itu sehingga dalam kondisi normal antara titik R5 di sini dengan di sini itu dia akan setimbang. Ketika R5-nya dia berubah sedikit, maka otomatis untuk tegangan dan arus di R5 itu dia akan berubah langsung sendiri otomatis. Tapi umumnya perubahannya sangat-sangat kecil. Atau ya, kalau Anda memiliki timbangan dapur yang bisa mengukur sampai 2 kg, itu Anda bisa mengukur paling kecil setahu saya itu 1 gram bisa. Ya, dia memanfaatkan apa? Memanfaatkan yaitu pembacaan perubahan tegangan dari si rangkaian ini. Tapi jangan dikira itu bisa kecil banget itu.
kurang sampai mikrovolt. Ya. Oke. Nah, jadi ternyata di awal kita tentang regresi ya, jadi kita akan melakukan pencocokan kurva, untuk nanti mencari bentuk fungsi ya, fungsi dari kelompok data, ya, di mana nanti bisa kita gunakan cara kalkulasi yang kedua bisa gunakan cara regresi. Kalkulasi itu sudah diulang di pembahasannya yang ada beberapa yang bisa ditemukan dari kalkulasi. Hari ini kita bahas tentang proses regresinya. Nah, biasanya untuk regresi ini kalau metode pencocokan kurva kita gunakan data yang kemudian yang rendah. Ya, jadi kalau yang tinggi, kemudiannya kalkulasinya tinggi, kita pakai data yang kalkulasi. Sebelum apakah sudah pencocokan kurva menggunakan regresinya atau kemudian nanti ada dua lagi regresinya juga ada yang kemudian ada yang kemudian. Sebelum kita pakai atas, sebaiknya kita plot dulu data. Plot ini artinya kita gambarkan kira-kira pola datanya seperti apa. Seperti contoh ini gambar ya. Kalau untuk jembatan Weston-nya yang R1, 2, 3, 4, dan 5, ini kalau Anda hitung resistansinya, itu Anda akan kerepotan. Itu aja ya. Karena di situ dia tidak mengikuti kaidah umum untuk namanya yaitu rangkaian seri maupun paralel. Gitu ya. Nah, kondisi khususnya ketika R1 kalikan R3 itu sama dengan R4 kalikan R2, maka R5 ini bisa Anda hilangkan. Tuh. Sehingga nantinya antara titik A di sini, titik A, lalu di sini titik B, itu resistansinya ya cuma R1 seri dengan R4, lalu paralel dengan R2 seri R3. Tapi kalau R1 kalikan R3 tidak sama dengan R4 kalikan R2, maka R5 memberikan pengaruh terhadap arus maupun tegangan yang akan muncul di jembatan Weston-nya. Dan tentu saja dia berpengaruh terhadap resistansi total antara A dan B. Ya. Nah, lalu gimana cara ngitungnya, Pak? Nah, kita mempergunakan bantuan dari yaitu jembatan lain, yaitu jembatan A, B, C. Jadi kita tambahkan ini virtual dulu, RA, RB, RC. Nah, berapa nilai RA, RB, dan RC? Maka kita hitung dari segitiga R1, R2, R5. Nah, lihat ya, RA sama dengan R1 kalikan R2 dibagi R1 tambah R2 tambah R5. Nah, itu. RB gimana? RB ya R2 kalikan R5 dibagi R1 plus R2 plus R5. RC juga sama, R1 kalikan R5 dibagi R1 plus R2 plus R5. Tuh. Secara umum, Anda mau lakukan mengkonversi jembatan Weston menjadi nantinya yaitu RA, RB, RC. Setelah Anda dapatkan RA, RB, RC, maka R1 bisa Anda hilangkan, R2 Anda hilangkan, R5 Anda hilangkan. Sehingga rangkaiannya sekarang menjadi lebih mudah untuk Anda kalkulasikan total resistansinya. Nah, RA, RB, RC ini berlaku baik untuk R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4 ataupun R1 kalikan R3 tidak sama dengan R2 kalikan R4. Tetapi kalau Anda ingin lebih cepat, Anda cek dulu aja. R1 kalikan R3 apakah sama dengan R2 kalikan R4? Kalau iya, ya nggak usah Anda bikin A, B, C itu. Tapi kalau ternyata nggak sama, ya barulah Anda terpaksanya bikin RA, RB, RC itu untuk membantu kalkulasi resistansi total antara A dan B. Nah, itu ya, itu jembatan Weston seperti itu.
sini untuk eksklusif tidak ada 1, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 20. Ininya itu nilai fungsi nilai fx-nya ya. Di sini ditanyakan yang 10. Di sini 9, 4, 12. Bagaimana cara kita menentukan nilai y atau nilai fungsi pada saat x 10? Tentunya kita harus tentukan dulu bentuk fungsinya atau kurvanya, ya, dengan konsep regresi tadi, regresi linear. Jadi gimana? Kita harus mencari A0 dan A1 tadi ya, sehingga nanti dikolek fungsinya x sama dengan A0 plus A1x. Terus nanti A0 A1 kita cari, kita masukkan, nanti setelah ada fungsinya baru kita cari untuk x sama dengan 10, fungsinya x 10 berapa nilai fungsinya linear. Dan jangan lupa kita tambahkan juga dalam variabelnya. Oke, cara menentukan A0 dan A1 tadi sudah ada rumusnya ini ya. Tentunya untuk menentukan menggunakan rumus ini kita harus cari dulu nilai di rumus ini seperti sigma x kuadrat dikali sigma y. Kita belum ada x kuadrat. Sigma y ini kan belakang ya, salah. Sigma x ke belakang dan sigma x lagi belum ada juga, berarti kita harus lengkapi dulu data itu. Sigma x kuadrat juga belum ada. Sigma x yang dikuadratkan kita sudah gunakan. Jadi untuk menyelesaikannya kita butuh nilai x kuadrat sama x kali y. Ya, kita masukkan dulu ini soal ya, soal sama ini di dalam bentuk horizontal ya, tabunya kalau ini dalam bentuk vertikal. Ini dari soal tadi. Jadi kayaknya ada 9 data, sigma x jumlahkan saja ini, dan maksudnya sigma y jumlahkan saja ini. Itu artinya dia bergerak ya datanya dari 1 sampai 9. Itu maksudnya 29 daftar y. Nah kita butuh x kuadrat, artinya itu kuadratkan x ini. 1 kuadratkan, 3 kuadrat, 5 kuadrat, 9 kuadrat, seterusnya ya. Kalau kita dimakan juga sigmanya ini. Terus x kali y. Kalikan x ini 1 kali 2,7, 3 kali 3, dan seterusnya. Jangan lupa dimakan. Nah ini yang kita perlukan untuk mencari A0 dan A1 tadi. Nah masukkanlah apa yang sudah kita bawa tadi sigma x kuadrat. Oke, sekarang kita lihat contoh beberapa soalnya ya. Sigma x 9. Ini salah sama itu ya. Misalnya titik A di sini, titik A di titik B. N di sini 9 kali sigma x kuadrat kurang sigma x dikuadratkan. Jangan salah ya, beda dengan ini. Ini kuadratnya di luar kolom, sigma x dikuadratkan. Kalau ini sigma x kuadrat. Ini beda sekali. Oke. Terus R1 1 ohm, 1, R2 2 ohm, R3 8 ohm, R4 4 ohm. Kita cek dulu. R5 5 ohm. Nah, pertama kita cek dulu apakah hasil kali silang antara R1 kali dengan R3 itu sama dengan R2 kalikan R4. Kita lihat ya. R1 kalikan R3 itu berapa? R1 kalikan R3 apakah sama dengan R2 kalikan R4? R1 kalikan R3 8, R2 kalikan R4 8 juga. Oh, berarti sama. Nah ini. Nah kalau sama berarti R5 itu Anda hilangkan aja, Anda buang itu R5, nggak ada gunanya. Kita tinggal hitung aja itu. Berarti antara A dan B
Pak. Kalau yang tadi tidak ada makanannya. Hasilnya 0,002. Dan selanjutnya kita susun dalam bentuk R A B sama dengan apa? Ya R1 seri dengan R4 paralel dengan R2 seri dengan R3. Satu saja begini. R1 ditambah R4. Oke, saya kurung, saya paralel. Ini tandanya paralel ya. R2 ditambah dengan R3. Kalau yang lain bisa juga, kalau istilah berapa misalnya, yang di luar data tadi, 25 misalnya, atau 1, atau 18, R3, oke. Kita lihat, R1 tambah R4, 1 tambah 4, 5. Paralel dengan 2 tambah 8, 10. Nah, tadi soal kita hanya memakai si X10 ya, yang misalnya tapi juga letak dalam errornya. Nah, untuk menentukan dalam error, RMS dari sebenarnya ya. 2 kali, berapa tuh? 2 dikali dengan 8, 2 tambah 8 adalah 10. 10. Oke, ini saya panjangin dikit biar bedain. Ya. Berarti kalau kita hitung biasa per R A B sama dengan per R5 plus per 10. Ada apa? 1 per R A B sama dengan 1/5, 0,2, 1/10, 0,1, 0,3. Atau ya kalau kita hitung ya 3/10 itu aja ya. 3/10. Berarti R A B sama dengan berapa? 10/3. 3,3 ohm. Nah, oke. Itu filenya berapa? 3,3. 3 ohm. 3,3 ohm. Oke. Nah, setelah itu, setelah FX diperoleh, cari lagi kolom berikutnya. Jadi yang dicari itu 3 kolom ini ya. Yang kita tambahkan nanti 3 kolom ini. Terus FX yang tadi, yang pola tadi dikurangi dengan Y yang soal data sisinya ini. Dan dalam tanda mutlak. Soalnya, jadi dia kalau minus kita kurangi, gitu ya. Ini. Terus kolom berikutnya dari hasil kolom 2 ini dikuadratkan misalnya. Selain lagi dikuadratkan. Kalau kita bicara Excel ini, cepat ya. Kalau mau datanya dengan kali kita 42 yang kolom saya seperti ini. Dan jangan lupa dijumlahkan. Nah, jumlah inilah, sigma inilah yang akan kita gunakan masuk ke rumus standar error tadi. Oke, itu salah satu contohnya ya. Oke. Nanti kita akan lihat untuk rangkaian arus arah, untuk seri yang paralel, untuk soal lainnya. Nah, kita lanjutkan dulu untuk yaitu namanya rangkaian listrik sederhana. Nah, rangkaian listrik secara umum ya dia terbagi 2 saja, yang terbuka dan yang tertutup. Nah, rangkaian listrik yang terbuka itu artinya apa? Artinya dia tidak ada beban sama sekali. Sama seperti Anda punya baterai, baterainya nggak ada apa-apa kan, Anda cuma letakkan di atas meja. Itu rangkaian listrik terbuka.
Nah, rangkaian listrik terbuka dia hanya mendapat ada namanya GGL atau gaya gerak listrik internalnya dia. Arusnya belum ngalir ke beban. Tapi sekali untuk rangkaian terbuka Anda kasih beban, maka dia akan menjadi rangkaian listrik tertutup. Nah, rangkaian listrik tertutup, dia akan dapat mengalirkan arus dengan perumusan E per R besar plus R kecil. E di situ apa? E di situ dia adalah yaitu tegangan internal sumber daya Anda. Tuh. Lalu R besar itu apa? R besar di situ adalah bebannya. Berapa ohm si beban tersebut. Lalu R kecil ini apa? Ini namanya hambatan dalam. Ya. Setiap sumber daya itu pasti punya namanya hambatan dalam. By default, hambatan dalam sumber daya apapun, kalau dia masih dayanya besar, itu R-nya kecil. R yang kecil ini nilainya kecil banget, kurang dari 1 ohm. Tapi makin lama makin turun tuh daya daripada sumber dayanya. Misalnya pakai baterai misalnya, maka Anda akan lihat di HP Anda, lowbat misalnya, nah itu aslinya E-nya tetap, E-nya ini. E-nya ini tetap nggak berubah, cuma R-nya naik. Nah, R-nya naik, sehingga arusnya dia kecil. Nah, itu ya. Jadi yang namanya low battery itu dia muncul karena hambatan dalam dari sumber dayanya atau dari baterai Anda lebih spesifiknya, itu dia makin membesar. Sehingga arus yang bisa disuplai itu makin kecil. Nah, itu ya. Nah, secara real, maka rangkaian listrik itu dia yang berfungsi atau yang berguna itu adalah rangkaian listrik yang tertutup karena dia bisa mengalirkan arus keluar. Gitu ya. Oke, contoh di sini kita bisa lihat salah contoh yang ya boleh dikatakan sih sudah tergolong agak medium level saja untuk namanya rangkaian listrik. Nah, kita lihat ya. Oke, kita punya rangkaian seperti itu. Lalu ada yaitu VAB, VAC, VBC berapa ditanyakan begitu. Di situ kita punya 2 buah baterai, 12 volt dan 4 volt. Lalu ada 4 buah resistansi, 2 ohm, 4 ohm, 4 ohm, lalu 6 ohm. Nah, berapa tegangannya? Ingat, di situ sumber dayanya 2, bukan hanya 1. Ini Anda harus perhatikan baik-baik untuk yaitu arah arusnya. Jadi dia akan sangat menyimpang jauh dari posisi yang ada. Kalau polanya datanya seperti ini. Bedakan kalau kita datanya seperti ini tadi, ya. Kita bisa gunakan dia karena dia kalau kita kali garis dia tidak jauh lima ya, itu pola garisnya seperti ini. Itu maksudnya. Jadi kalau untuk datanya setelah kita gambarkan yang seperti ini, yang melengkung seperti ini ya. Kalau berupa yang lain dia tidak mengikuti pola garis, maka kita gunakan konsep yang linear ini. Nah, gimana caranya menggunakan konsep yang linear ini? Itu bagian rumusnya. Oke. Nah, yang pertama Anda perlu tentukan dulu arah arusnya. Oke, arah arusnya ini dia pertama kali bisa Anda tentukan semau Anda sih saja. Semau Anda. Tapi harus mengikuti kaidah namanya hukum Kirchhoff. Nanti kita akan bahas ya. Nah, jadi arusnya dia mengalir dari positif ke negatif. Yang panjang ini di simbol baterai ya, itu dia positif. Yang pendek negatif. Terus ini juga positif, ini negatif. Oke. Nah, seumpama kita umpamakan dulu sih, Anda mau ngambil dari manapun terserah Anda.
Seumpama arusnya itu dia mengalir seperti ini. Dari positif 12 volt, lalu dia lewat titik A terbagi menjadi 2. Ya. Dari 12 volt ke 6 ohm lalu ke A, lalu dia kembali ke sini minus. Itu dia kita kasih namanya loop yang pertama. Oke. Terus di titik A itu arus yang masuk di sini ya itu terbagi masuk sini juga. Berarti dia masuk ke sini juga. Oke. Masuk ke sini, ketemu plus 4, lalu setelah itu dia asumsinya menjadi satu di sini. Nah, ini kita kasih nama loop yang kedua. Ya. Oke. Kalau ketiga nanti itu juga akan sekali ya. Nah, caranya gimana? Kalau order kedua, nah, gimana cara untuk kalkulasinya? Kita lihat satu persatu. Ya. Misalnya yang masuk ke titik A itu saya kasih nama I1. Lalu yang keluar dari A masuk ke C itu saya kasih nama arusnya I2. Terus yang dari A keluar ke B saya kasih nama arus yang ke C. Nah, kita bisa tulis persamaannya. Sama yang kalau nama ini kita harus cari Oke, langsung saja sebuah textbook aja gampang. Oke, selesai. Loop yang pertama. Saya ambil dari sini. Oke, dari sini ya. 12 volt itu plus 12. Oke. Plus berapa ini? 2 tambah 4, 6 dilewati oleh I1 plus 6. Ini 1. Jadi wajib harus kita lengkapi dulu tabelnya. Makin tinggi ordernya berarti semakin banyak juga ya komponen tabelnya yang harus kita tentukan. Dan makinnya juga akan semakin besar ya ordernya. Nah ini yang untuk tadi ya, jadi kita akan menentukan alasan dan di mana nilai-nilainya sudah kita peroleh dari Oke. 6I1. Lalu setelah itu dia lewat A menuju ke B ternyata ketemu 6 ohm. Namanya I3. Plus I3. Kita kasih 6 itu. 6 I3. Lalu setelah itu dia keluar ke B masuk kembali ke 12 volt sama dengan 0. Jadi kembali ke titik awalnya. Ya. Keluar di sini ketemu 12 volt, kita tambahkan dengan 6 I3, lalu dia lewat ke sini, terus dia menuju ke 12 yang selanjutnya kembali ke awalnya. Yaitu. Nah hasilnya adalah tentunya ini pakai konsep matriks ya. Kali universe ini, kali ini, nanti hasilnya ini. Nanti berarti loop yang kedua gimana? Nah, untuk loop yang kedua itu bisa buat dia seperti ini. Loopnya. Atau Anda bisa juga buat loop seperti ini. Boleh. Serada sih. Nah, kalau loop yang seperti ini dari sini kalau ke sini ya jadi agak aneh sih, agak sulit anda ngitungnya. Oke. Jadi bisa ubah aja bentuknya biar gampang. Untuk kalkulasinya saya kasih warna beda aja. Loopnya saya ambil dari 4 volt itu, lalu dia lewat sini, lalu dia kembali ke situ. Nah, loop 2-nya itu ada dulu kalau ya. Oke. Loop 2-nya anggarin aja. Atau kalau enggak saya kasih aja loop 3. Anda mau pakai loop 2 boleh, Anda mau pakai loop 3 juga boleh, tapi loop 2 itu agak repot jadi sih.
Oke, saya kasih aja untuk loopnya loop 3 aja, biar mudah kalkulasinya. Oke. Nah, ya. Oke. Oke, kita lihat yang loop yang ketiga aja. Loop ketiga. Loop ketiga, saya bergerak dari positif. Oke. Lalu dia ketemu dengan 4 ohm. Itu ya, 4 ohm. Lalu setelah itu lewat 6 ohm, lalu kembali ke negatifnya. Nah, itu. Lalu gimana cara ngitungnya? Itu. Oke. Untuk cara ngitungnya Anda bisa pakai loop yang ketiga itu seperti ini. Jadi, lalu gimana arahnya, Pak? Nah, ini pertanyaan. Arahnya Anda tetap memakai asumsi arah yang pertama. Jadi kalau misalnya kita asumsikan arahnya I2 itu seperti itu dari awal, maka kalau saya trace dari 4 volt masuk ke sini berarti hanya berlawanan. Ya, berlawanan berarti dia apa? Minus. Oke, 4 volt ketemu dengan 4 ohm, tetapi di situ arusnya berkebalikan dengan yang sudah ditentukan. Alias yang sudah diasumsikan, ya. Itu berarti minus. Ini berapa? Minus 4 dikalikan I2. Oke, lalu dia arusnya ke situ searah dengan 6 ohm arus 3, berarti kita plus 6 I3 sama dengan 0. Kenapa? Karena dia balik ke sini. Oke, sudah. Tuh. Kalau Anda mau pakai loop kedua, boleh, nggak masalah. Ya dah. Loop yang kedua. Kalau Anda pakai loop kedua, boleh seperti ini. Loop kedua, berarti kita awalnya dari sini, lalu muter lewat sini, ketemu ini, lalu kembali ke sini. Nah, jadi harus kembali ya. Oke, loop 2, 12 volt. Lalu dia ketemu dengan arus I1 6 kalinya, 6 kali I1. Lalu dia ketemu dengan I2 4 ohm. Searah berarti kita plus 4 kalikan I2. Lalu dia ketemu plus 4 volt ya, gitu ya, plus 4. Kalau keluar dari 4 volt menuju balik ke 12 volt sama dengan. Oke. Lalu kedua. Oke. Mau pakai loop 3 boleh, loop kedua juga boleh. Ya. Oke, kita sederhanakan dulu ini. Berarti untuk loop yang kedua itu 12 tambah 4, 16 plus 6 I1 plus 4 I2 sama dengan 6. Nah, itu. Oke. Ya, saya buat dulu ini. Ya, untuk menyiapkan posisi inverse-nya. Di sini ada I3. Terus lalu di sini ada I2, I3. Lalu yang di bawah sini ada I1, I2. Klik secara bersama si kontrol enter. Itu ya. Kalau ada sini I1, lalu ada I3, I2 ada I3, I1 ada I3. Yang perlu Anda perhatikan bahwasanya I1 dia terbagi I2 plus I3. Nah, jadi I1 itu ternyata dia adalah I2 plus I3. Menggunakan kesamaan ini nanti bisa Anda hitung untuk yaitu I1-nya berapa, lalu I2-nya berapa. Ya. Oke, kita hitung. Oke, untuk loop yang pertama ini 12 plus 6 I1 plus 6 I3 sama dengan 0. Oke. Ya, kalau pengalikan ini sifatnya adalah MO. MO
Oke. Caranya berbeda ya. Jadi caranya kita Saya coba dulu insert text box sini aja. kita mau kalikan. Oke, yang pertama itu. Jadi kalau kita plus lagi berapa? 12 plus 6 I2 karena I1 itu sama dengan I2 plus I3. Jadi 6 I2 plus 6 I3 plus 6 I3 sama dengan 0. Berarti kita punya apa? 6 I2 plus 12 I3 plus 12 sama dengan 0. Oke. Anda bagi 6 bisa. Ya, berapa tadi? Jadi awalnya kita punya 6 I2 plus 12 I3 dapat 3 ya? Plus 12 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi sehingga kita dapatkan, kita bagi 6 cuma itu I2 plus 2 I3 sama dengan min. Nah, ini rangkaian loop yang pertama. Terus kalau misalnya saya mau pakai loop yang kedua boleh, nggak salah. Nah, loop yang kedua ini kita uraikan 16 plus 6 I2 plus 6 I3 plus 4 I2 sama dengan 0. Nah, oke. Oke. Jadi kita itu 16 plus 10 apa saja? 16 plus 10 I2 plus 6 I3 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi. Berarti 10, 6 dengan 16 kita bagi 2 saja boleh. Berarti kalau kita bagi 2 berarti 5 I2 plus 3 I3 sama dengan min 8. Nah, ini Anda lihat sekarang I2 I2 dan I3. Ternyata dari sini kita bisa juga uraikan bahwa I2 ternyata apa? I2 sama dengan min 6 min 2 I3. Oke, ini ya. Jadi ini besarnya I2. Berapa? Min 6 min 2 I3. Nah, ini bisa Anda masukkan di sini. 5 I2 itu 5 kalikan. Nah, itu. Masukkan aja dulu situ. Nanti bisa Anda hitung I3-nya. Oke, 5 kalikan I2 itu ini. Ini sama dengan berapa? 5 kali plus 3 I3 sama dengan min 8. Tadi berapa? Min 30, lalu kita punya min 10 I3 plus 3 I3 sama dengan min 8. Nah, oke. Jadi sekarang kita punya, kalau kita uraikan lagi, sederhanakan lagi, kita punya berapa? Min 7 I3, min 7 I3 min 30 sama dengan min 8. Jadi sekarang kita punya berapa? I3 berapa? I3 kita bisa menghitung. I3 adalah min
30 plus 8 dibagi 7. Berapa itu? Kalian lihat. Min 22 per 7. Nah, kalau di situ itu harusnya minus. Berarti dia kebalikan arahnya dengan yang kita tentukan awal. Nah, karena kita tentukan awalnya dia adalah ke bawah, berarti aslinya I3 itu kemana? Ke atas, dari B menuju ke A. Nah, itu artinya tandanya minus seperti itu ya. Jadi pertama kali kita asumsikan salah, boleh, nggak masalah. Tapi setelah kita tahu, oh ternyata tandanya negatif, oh berarti kebalikan dengan asumsi awal kita untuk yang I3 ini. I3-nya dapat, sekarang kita bisa hitung I2 dari mana? Dari sini. I2 adalah minus 6 min 2 kalikan I3 min 6 min 2 dikali I3 dia adalah min 22 per 7. Ya berarti kita punya min 6 plus berapa? 44 per 7. 44 per 7 itu kalau Anda hitung itu dia kurang lebih 2 per 7. Jadi 6 lebih dikit Anda. 6 lebih dikit Anda kurangi dengan 6 ya positif. Jadi ini positif dari sini. Kapan Anda akan hitung ini? Jadi plus plus 2 per 7 itu. Nah, berarti I2-nya apa? I2-nya positif, berarti benar yang kita asumsikan. Kita asumsikan I2-nya itu ke kanan. Oh, berarti di sini positif, oh, berarti benar. Berarti I2-nya ternyata realnya itu dari A ke C. Sebesar 2 per 7 ampere. Oke, terus untuk yang I3-nya berbeda. Pertama tadi kita asumsikan dia ke bawah, ternyata setelah kita hitung minus, oh berarti dia ke atas dari B ke A. Sekarang yang I1, I2 plus I3. I2 dia adalah I1 dia adalah I2 plus I3. I2-nya tadi berapa tadi? 2 per 7 ditambah I3. I3 tadi berapa kita lihat? Min 22 per 7. Min 22 per 7. I2-nya berapa? I1-nya berapa? Min 20 per 7. Nah, karena dia minus, berarti arahnya kebalikan kan yang kita asumsikan. Kita asumsikan I1 yang ke kanan, hasilnya negatif, berarti dia ke kiri. Berarti yang masuk itu adalah I3 keluar I1 dan keluarnya juga I3. Yang untuk tegangannya Anda tinggal hitung aja. A kalikan VAB ya R6 ini kalikan arus yang mengalir dari A ke B. Kan VAB itu adalah resistansi antara A dan B dikalikan arus yang mengalir dari titik A ke B. Jangan ada balik. Ya. Jadi kalau kita hitung, saya hitung aja begini. VAB itu dia adalah 6 ohm dikalikan arus yang mengalir dari A menuju ke B. Harusnya itu ya, jangan ada balik. VAB tidak sama dengan VBA. VAB itu dia adalah tegangan yang diakibatkan oleh resistansi antara titik A dan titik B yang diakibatkan oleh arus yang mengalir dari A menuju ke B. Sedangkan kita tahu arusnya itu I3-nya mengalir dari B ke A. Berarti kalau kita tanyakan AB, berarti kita balikin lagi tandanya. I3-nya tadi berapa? Tandanya I3-nya tadi dia minus. Berarti aslinya tadi itu ke atas.
Jangan itu ditanyakan A ke B kali. Berarti apa? Berarti yang min 22 per 7 itulah besarnya. Berarti kita hitung 6 dikali min 22 per 7 ampere. Berapa? 100 berapa itu 132 min 132 per 7 volt. Kalau VAC ya dia adalah tegangan yang diakibatkan oleh resistansi antara A dan C yang berhubungan dengan arus yang mengalir dari A ke C. Oke, I2 tadi kita punya positif, berarti harusnya benar arahnya dari A ke C. Benar berarti ini. Agar kita 2 kalikan 7 ampere, 2 per 7 ampere dikalikan 4. Berarti berapa? Ya, 8 per 7 volt. Positif ya, positif. Karena Anda menanyakannya dari V dari A ke C. Nah, kalau B ke C, ada B-nya di sini, C-nya ke situ. Berarti dari titik B menuju ke C. Dari B ketemu min 4, ketemu C. Berarti berapa besarnya? Ya VBC ya besarnya min 4 volt. Nah, itu. Oke. Nah, itu cara untuk Anda menentukan arus listrik yang mengalir sebagai akibat yaitu beberapa sumber daya atau sumber tegangan luar seperti itu. Kalau cuma satu sumber daya tidak masalah. Tapi kalau udah lebih dari satu itu agak repot karena Anda harus hati-hati karena bisa saja arus dari sumber daya yang lainnya itu malah dia ngapain? Malah dia menyuplai masuk ke dalam sumber daya lainnya. Makanya kalau Anda melakukan paralel sumber daya, misalnya pakai aki, misalnya itu hati-hati aja. Karena kalau tidak benar proteksinya itu aki yang lainnya bisa kalah dan akhirnya rusak. Hal ini sering terjadi pada bus-bus besar yang proteksi untuk akinya jelek dan sama sekali nggak ada proteksinya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya baru 6 bulan dipakai akinya soak yang satu. Kenapa? Karena yang satu kalah dengan yang satunya lagi. Nah, itu. Dan yang saya temui itu akinya langsung paralel tanpa ada namanya yaitu apa? Proteksi dan lainnya. Ya, jadi hati-hati aja Anda melakukan paralel seperti ini. Karena arus yang mengalir pada satu sisi itu dia belum tentu selalu seperti itu arusnya, bergantung terhadap apa? Satu daya lainnya. Ya. Oke. Ini ataupun yang untuk materi hari ini silakan nanti dilihat lagi contohnya soal tadi dicobakan sendiri penyelesaiannya kalau sudah ada jawaban gitu dan juga kalau soal latihannya bisa dicobakan gitu ya. Maksudnya 2 kali paham nanti dalam menyelesaikan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti itu saja seluruh hari. Semoga kita perlu kameranya semua ya, bisa untuk kalian kali ini. Oke. Nah, Ya, silakan. yang kita lihat di sini ini dia adalah implementasi dari namanya hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu menyatakan bahwasanya jumlah arus yang masuk melalui suatu titik itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Nggak boleh ada yang hilang. Kalaupun hilang, ya ada toleransinya lah, wajar. Ya. Itu Kirchhoff yang
pertama. Hukum Kirchhoff yang kedua, untuk sebuah rangkaian listrik tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listriknya atau tegangannya itu sama dengan penurunan potensialnya. Kalau kita hitung ya, tegangannya itu ya sama dengan jumlah arusnya dikalikan dengan resistansi yang mana yang masuk ke tegangan tersebut. Jadi yang dilewati arusnya. Nah, itu yang tadi kita pakaikan di sini, gitu ya. Tuh. Nah, lebih spesifiknya Anda bisa lihat pada rangkaian tertinggi. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sekian. Kalau ada yang ditanyakan, saya silakan. Saya kali ini terima kasih semua atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan, silakan Anda posting pertanyaannya. Nanti kalau Anda ada kesulitan di WA grupnya ataupun di sponsor silakan, ataupun lewat presentasi juga saya persilakan. Nah, ini dia adalah pertemuan yang ke-17 untuk mata kuliah ini. Nanti untuk mulai pertemuan yang ke-22 kita ada namanya praktikum. Jadi silakan Anda mulai susun untuk kelompoknya. Di sini kita ada 12 personel, ada 12 mahasiswa. Silakan Anda buat kelompoknya 6 orang. Itu cukupan ya. Oke. Nanti saya akan buka untuk slot pengumpulan nama dan anggota kelompoknya. Nanti silakan Anda isikan di situ. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ada kurang lebih yang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan yang baik-baik. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.